Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast, kembali lagi ke Yeti Mayasari Podcast, bincang cantik ala Yeti. Cek 1 2 3, cek aman. Halo, kenalkan nama aku Yeti Mayasari Harahap dengan NIM 11820600107 dari Pendidikan Biologi 5C. Kali ini kita bakal membahas topik yang super duper seru abis. Kenapa aku bisa bilang seru? Karena topik ini terkenal banget sama kontroversialnya, baik itu dalam pembelajaran biologi sehari-hari dan masih dalam perdebatan para ilmuwan. Apa itu? Jeng, teori evolusi. Apa sih yang terlintas di pikiran teman-teman kalau mendengar kata evolusi? Emang benar manusia itu berasal dari kera? Kalau kera berevolusi jadi manusia, kenapa sampai saat ini kera masih ada? Eits, tahan dulu. Jangan ngegas, jangan garuk-garuk kepala. Kita bakal jawab, tapi sebelumnya kita harus tahu apa itu evolusi, terus bagaimana sesuatu itu bisa berevolusi, apa saja faktor yang mendukung sehingga evolusi itu terjadi. Oke? Tetap simak ya. Oke, kita mulai dari definisi evolusi. Evolusi atau evolvo yang berarti secara lambat, sehingga evolusi didefinisikan suatu perubahan yang terjadi pada manusia secara berangsur-angsur dan dalam waktu yang sangat lama sehingga terbentuk spesies baru. Kita ketahui teori evolusi ini masih dalam perdebatan para ilmuwan, sehingga terjadi perubahan pandangan mengenai teori evolusi. Yang pertama ada masa fisisme. Nah, di sini ada ilmuwan seperti Aristoteles, Plato, Leeuwenhoek, Cuvier, Linnaeus, Buffon, dan Hooke, di mana para ahli abad ke-18 beranggapan bahwa suatu organisme sesamanya adalah identik sebagai ciptaan Tuhan, fix, tetap tidak ada yang berubah. Kemudian suatu kelainan itu dianggap sebagai kutukan. Dan semua aktivitas biologis harus sesuai dengan ajaran dan Alkitab melalui para nabi. Sehingga Linnaeus mengelompokkan tumbuhan berdasarkan alat reproduksi dan hewan berdasarkan kesamaan karakter. Seperti manusia sama dengan mamalia tak berekor, kemudian kera sama dengan mamalia berekor. Kemudian yang kedua ada masa adaptasi dan transformasi. Nah, para ilmuwan di sini ada Hutton, Malthus, dan Lamarck. Nah, di mana mereka percaya bahwa evolusi terjadi berdasarkan habit atau kebiasaan, seperti jerapah berleher pendek karena terbiasa menggunakan lehernya untuk menggapai dahan yang panjang, maka lama-kelamaan lehernya menjadi panjang, dan leher panjang yang didapatkannya akan diturunkan kepada keturunannya atau generasi berikutnya. Kemudian yang ketiga ada masa seleksi alam atau natural selection yang dikemukakan oleh Charles Darwin dan Wallace. Nah, Charles Darwin sendiri itu berawal dari eksperimennya yang pergi ke Pulau Galapagos. Nah, di sana dia mempelajari fosil, di mana fosil itu sendiri adalah sisa-sisa tumbuhan, hewan, dan kerangka manusia yang sudah membatu. Kebanyakan fosil bisa berupa tulang, gigi, cangkang, biji, spora, atau bagian tubuh keras lainnya yang termineralisasi. Nah, sejumlah kecil fosil seperti jejak kaki dan
Ekspresi lainnya seperti sarang, kandang, lubang, cangkang telur, atau fesis ialah bukti aktivitas dari organisme. Kemudian, Charles Darwin sendiri dalam bukunya yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection pada tahun 1859, di sana ia mengatakan bahwa evolusi adalah suatu proses terjadinya perubahan frekuensi genetik pada sifat yang akan diturunkan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kemudian ada yang keempat, masa teori genetika yang dikemukakan oleh ilmuwan Mendel, di mana pada saat itu Mendel melakukan eksperimen dengan melakukan perkawinan silang. Waktu itu dia menggunakan 2.800 kacang polong, kemudian disilangkan. Seperti bunga merah dikawinkan dengan bunga putih, sehingga menghasilkan anakan bunga berwarna merah muda. Kemudian yang kelima, ada teori sintetik yang dikemukakan oleh E. Mayer dan P.Z. Darlington, di mana sintesis terhadap berbagai cabang keilmuan biologi terlihat adanya saling menunjang antara ilmu, terutama pada evolusi. Kemudian yang keenam ada masa evolusi modern yang dikemukakan oleh Fisher. Nah, di sana sudah mulai ditemukan struktur DNA, kemudian dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, pemikiran kelompok netralis. Menurut Kimura, mutasi terjadi secara netral. Yang kedua, pemikir kelompok seleksionis, di mana seleksi merupakan suatu mekanisme yang harus terjadi. Tidak ada alel yang memiliki kemampuan yang sama. Selanjutnya, saya akan menanggapi pertanyaan, apakah manusia berasal dari kera? Sesuai dengan teori evolusi Charles Darwin. Pertama, saya tekankan, teori evolusi maupun Charles Darwin sendiri tidak pernah memberikan statement seperti itu. Asalnya dijelaskan dalam buku Charles Darwin yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection yang diterbitkan pada tahun 1859, di mana di sana dituangkan pokok pikiran evolusi menurut Charles Darwin, di mana ia mengatakan spesies sekarang berasal dari spesies dari masa sebelumnya, dan dia tidak menyebutkan spesies masa sebelumnya itu adalah kera maupun gorila atau simpanse. Kemudian pokok pikiran yang kedua, proses evolusi menurut Charles Darwin adalah proses yang melewati seleksi alam. Kemudian proses tersebut terjadi beberapa rangkaian kombinasi perubahan genetik yang disupport oleh alam, faktor alam atau lingkungan. Kemudian variasi dan adaptasi. Yang kedua, kalau memang benar kera berevolusi menjadi manusia, kenapa kera masih ada sampai saat ini? Yang pertama, perlu kita ketahui, evolusi terjadi itu pada spesies, sedangkan kera berasal dari kata ape yang berasal dari superfamili Hominidae atau ordo primata. Jadi kera tidak termasuk spesies, jadi dia tidak berevolusi. Maka dari sampai saat ini kera masih ada dan tidak punah. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan tentang kejadian penciptaan manusia, tapi ia juga menceritakan sebelum adanya manusia pertama sudah ada makhluk lain. Tidak diterangkan makhluk lain itu apa, tapi boleh jadi makhluk tersebut adalah makhluk
manusia purba yang dijelaskan oleh teori evolusi. Kemudian setelah itu dijelaskan pula Adam, manusia pertama, diciptakan dari tanah. Kemudian ada proses dan proses akhirnya ditiupkannya ruh. Mungkin itulah yang disebut dengan manusia modern, menurut tafsir Quraisy Shihab. Sebenarnya dalam menjelaskan teori evolusi ini sangat membutuhkan waktu yang sangat lama karena pembahasannya yang sangat kompleks. Nah, dan ada beberapa yang harus kita pahami dan itu merupakan hal yang sangat fundamental. Yang pertama itu adalah tentang genetika dan hereditas. Genetika itu sendiri adalah pewarisan sifat. Hukum Mendel menyatakan bahwa ada varian sifat yang diturunkan dari orang tua ke anak, dan masing-masing orang tua menyumbang satu varian sifat. Lalu, jika ada satu varian sifat yang lebih kuat atau dominan daripada yang lain, maka sifat tersebut akan menutup sifat yang lebih lemah atau resesif. Mempengaruhi selanjutnya adalah struktur DNA, di mana kromosom tersusun banyak sekali barisan DNA, tapi tidak semua barisan DNA sepanjang kromosom memiliki fungsi atau bisa diterjemahkan menjadi karakteristik manusia seperti warna kulit, bentuk rambut, dan lain-lain. Dan segmen barisan DNA yang bisa mendefinisikan suatu sifat tertentu, inilah yang disebut dengan gen. Perlu kita ketahui, masing-masing kromosom itu memiliki barisan DNA dan 3% diantaranya adalah DNA yang membentuk sifat dan 97-nya lagi tidak bisa diterjemahkan. DNA, struktur DNA atau deoksiribonukleat itu juga dijelaskan dalam Quran surah Yasin ayat 36. Di mana di sana dijelaskan bahwa daripada diri mereka sendiri terdapat pasangan masing-masing, perempuan dan laki-laki. Sedangkan dalam dunia biologi molekuler dan genetika dikenal dengan apa yang dinamakan base pair atau pasangan basah, di mana di sini, pasangan hubungan antara dua basa nitrogen dari komplementer yang berlawanan pada untaian DNA dan untaian RNA, yaitu adenin, guanin, sitosin, timin, dan urasil. Pasangan basa inilah yang nantinya akan membentuk DNA, termasuk gen di dalamnya dan kromosom yang akan membentuk sel. Sel ini merupakan bagian dari makhluk hidup. Konsep yang ketiga adalah pengertian dari spesies pada taksonomi. Spesies diartikan sebagai organisme yang sanggup mengadakan pertukaran gen di antara sesamanya. Sedangkan dalam struktur klasifikasi makhluk hidup, ternyata ada tingkatan level yang dikenal dengan taksonomi, yang dimulai dari kingdom, phylum, class, ordo, subordo, superfamily, family, genus, dan spesies. Terlepas dari itu, biar bagaimanapun klasifikasi taksonomi adalah human construct alias buatan manusia untuk menyederhanakan betapa kompleksnya keanekaragaman makhluk hidup dari jutaan variasi morfologi, anatomi, fisiologi, dan struktur DNA. Jadi spesies sebagai tingkatan akhir dari taksonomi seringkali tidak bisa didefinisikan secara universal. Kemudian yang keempat adalah mutasi genetik, di mana mutasi ini sering terjadi ketika proses replikasi DNA. Replikasi DNA dari orang tua ke anak terjadi secara sempurna, namun ada saatnya error dalam replikasi terjadi. Nah, perubahan kode pada materi genetik ini yang disebut dengan mutasi. Mutasi genetik bisa terjadi oleh penyebab natural, seperti karena radiasi UV, radioaktif, sinar gamma, X-ray, dan lain-lain. Makhluk hidup atau organisme yang melewati proses tersebut atau proses mutasi genetik disebut dengan mutan.
Kemudian konsep evolusi yang kelima adalah seleksi alam, di mana siapa yang dapat survive dengan kondisi lingkungan yang ekstrim, maka dia yang dapat bertahan. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan tentang teori evolusi.